Ternyata mereka mengalami pola pertumbuhan yang khas dalam lingkungan tertutup. Nah, di dalam video ini kita akan membahas tentang kurva pertumbuhan bakteri secara lengkap. Yuk, kita mulai. Nah, teman-teman, apa itu kurva pertumbuhan bakteri? Kurva pertumbuhan bakteri adalah grafik yang menunjukkan perubahan jumlah bakteri dalam populasi seiring waktu. Umumnya, bakteri tumbuh dalam medium tertutup seperti tabung reaksi atau fermenter. Nah, teman-teman, kurva ini memiliki 4 fase utama, yaitu fase adaptasi, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Yuk teman-teman, mari kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman, fase yang pertama disebut fase lak atau fase adaptasi. Pada tahap ini, bakteri belum berkembang biak secara signifikan dengan lingkungan baru. Mereka sedang mensintesis enzim dan komponen seluler yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Lamanya fase lak tergantung pada kondisi, medium, dan jenis bakterinya. Kemudian teman-teman, fase yang kedua yaitu fase lak atau fase eksponensial. Setelah beradaptasi, bakteri memasuki fase log atau fase pertumbuhan eksponensial. Pada tahap ini, bakteri membelah diri dengan kecepatan maksimum dan jumlahnya bertambah 2 kali lipat setiap periode waktu tertentu. Fase ini sangat penting dalam memproduksi antibiotik, vaksin, dan penelitian bioteknologi. Namun, pertumbuhan cepat ini tidak berlangsung selamanya. Saat nutrisi mulai menipis dan limbah metabolik menumpuk, bakteri memasuki fase stasioner. Nah, pada fase ini, jumlah sel yang hidup sama dengan jumlah sel yang mati, sehingga populasi bakteri relatif stabil. Akhirnya, jika kondisi lingkungan semakin buruk, bakteri memasuki fase kematian. Jumlah bakteri hidup menurun drastis karena kehabisan nutrisi dan penumpukan zat toksik. Beberapa bakteri bisa bertahan hidup lebih lama dengan membentuk spora atau biofilm. Nah, sekarang kita sudah paham bagaimana bakteri tumbuh dan berkembang biak. Kurva pertumbuhan sangat penting dalam dunia medis, farmasi, dan industri. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.